tak share lagi. Apa? Bentar nih. Oke, live streamnya udah keluar. Oke, bentar. Oke. Nah, sebentar buat ini tak share dulu ke timelineku sendiri. Terus tak share ke grup sebentar. Bagikan melalui bisa opsi lainnya, bagikan ke grup. Batas spirit PCG komunitas. Wih, bodoh, belum aku kasih, nggak aku kasih tagline, nggak apa-apa. Ya Allah, aku kalau nge-share gak enak pula. Oke. Kayaknya belum di ACC juga, oke. Mohon maaf teman-teman yang udah nonton. Ini masih dalam proses share-share aja ya. Oh, harus ketemu aku. Bentar. Oke. Wow. Sangat panjang sekali ya hari ini. Oke, udah saya share. Halo semuanya, selamat malam, selamat weekend, selamat long weekend, selamat akhir long weekend. Terima kasih sudah menghabiskan waktunya untuk mendengarkan kami berdua di sini dalam acara Batospi Podcast yang nantinya bakal ngebahas seputar gimana sih kalau pengen memulai bermain atau bikin checklist di Batospi ini. Nah, di sini karena tadi saya sudah nge-spoiler berdua di sini ya. Tentunya saya tidak sendiri dalam mengisi podcast kali ini. Kita bersama Bima. Ayo Kak Bima. Halo. Mantap sekali. Gimana kabarnya? Sehat-sehat aja lah ya. Masih kuliah online ya? Ya, masih kuliah online sekarang sementara. Belum sempat main-main lagi ya. Keadaan di sana gimana Bim? Toko udah mulai buka, toko-toko TCG-nya masih udah buka apa masih close? Udah buka tapi sementara masih belum ada buat main di apa ya, masih kayak jadi online turnamen gitu ya. Jadi masih belum ada yang main di tokonya sendiri. Tapi tokonya udah buka, jadi bisa beli barang-barang ini. Oke. Berarti kurang lebih sama kayak Indonesia sih ya, mulai turnamennya online kayak gitu-gitu ya. Iya. Oke, sebelum ke main course ya dari podcast kali ini, saya mengingatkan bahwa kali ini bakal ada giveaway berupa poster Battle Spirit Gundam. Kurang lebih spoilernya kayak gini, posternya ya. Tapi ada kayak segmen-segmennya gitu nggak sih, yang cut gitu. Kurang lebih kayak gitu. Beda ding, itu kan itu yang buat ini ya, buat yang apa namanya? Buat yang toko. Ini beda lagi pokoknya poster ya. Beda lagi, bukan yang buat toko. Nah, caranya gimana nih buat ikutannya? Caranya gampang banget. Like fanspage dan subscribe di Jepangan Channel. Kemudian like podcastnya kali ini. Kemudian share podcast secara publik dengan hashtag Yuk Mulai BS ya. Y, M, dan BS-nya kapital. Nah, nanti hasilnya bakal diundi pakai randomizer, pakai random.org, dan diumumkan kurang lebih 2 hari setelah podcast ini berjalan. Dan juga saya selalu mengingatkan ya buat teman-teman menjaga kesehatan, jaga kebersihan, dan juga lakukan physical distancing. Oke. Ngomong-ngomong soal decklist nih Bim. Iya.
Gimana? Kamu total udah bikin berapa deck nih di Battle Spirit? Wah, kalau deck ya lumayan sih, mungkin ada kayak 10 kali ya. Ini bikinnya konteksnya bikin ya, bukan yang dipunya sekarang ya. Kalau Ya, kalau yang dipunya sekarang berapa nih? yang dipunya sekarang, kalau aku sih sekarang emang lagi fokusnya main merah doang ya, berarti uh, Apollon itu satu, Amaterasu yang sekarang aku sering pakai buat turnamen itu. Apa lagi? Zeus, Emperor Beast juga ada. Terus Superstar juga ada Tuesday. Oh? Terus sekarang ini aku lagi bikin deck merah origin ya. Masih nyoba bikin origin yang primal baru, itu ya, yang paling baru ya. Primal itu ya, masih lagi nyari-nyari decknya lah, tapi ya lagi bikin ini sementara. Kamu itu mulai main Battle Spirit tahun berapa sih, Bim? Tahun 2015, 2016 apa 2017 malah? Jadi awalnya pastinya aku mulai main karena diajak sama teman saya, Mosa. Iya. Jadi kita berdua pertama ya David Mosa. Jadi kita main itu, aku diajak dia main. Jadi terus aku beli deck jadi ya, bukan aku deck beli itu. Mungkin aku agak lupa, tapi mungkin kayak 3 tahun yang lalu lah ya. Ada sekitar 2017 lah ya, 2017. Sekitar segitu. Jadi hasilnya sih deck pertamaku itu pasti jamnya Torso dia kan ya. Aku megang apa ya? Deck ungu mana sih? Ungu. Tapi ya karena masih mulai ya kan ya, jadi aku nggak punya kartu banyak, jadi limited dengan apa yang aku punya. Nggak terlalu bagus sih decknya. Tapi ya untuk awal-awal bermain sih bisa ya, karena buat memulai komunitas kan ya harus punya deck dulu kan gitu ya. Kalau seiring berjalannya waktu udah mulai ngerasa beda nggak sih, Bim, caramu untuk membuat decklist gitu? Karena kan makin sekarang kan mulai rame ya, kayak di YouTube kayak gitu, apalagi di Twitter kan mulai sharing decklist mereka. Apakah itu banget jadi patokan kamu buat langsung bikin decklist seperti yang di-share, atau kamu mungkin ada metode lain nih dalam bikin decklist atau mulai Battle Spirit? Twitter itu ya, saya biasanya share di Twitter kan ya. Twitter tuh juga source bagus buat nyari decklist juga. Tapi menurut saya ya, biasanya itu kalau kalian mau lebih kompetitif kan ya, biasanya decklist biasanya aku bikinnya tuh kayak gimana, lebih ke arah gimana metanya di tuh kalian lah, mungkin kan misalnya buku kan ya, jadi biasanya bikin deckku kayak intinya pasti ada beberapa kartu yang pasti itu staple di decknya itu kan ya, nggak bisa dilepas lah. Semau-mau gimana tuh itu penting kan ya, kan untuk kayak Grand Walker itu kan pasti Godseeker kan harus membawakan kartu message Grand Walker Nexus gitu-gitu. Tapi terus mungkin kalian bikin tuh biasanya ada kayak kisahnya, kalau aku bikin itu kira-kira ada kayak 6 slot. Kayak kalau misalnya bikin deck 40 isinya ya, kayak 6 slot kartu yang anda bisa masukin lah buat kartu apapun yang anda mau. Jadi kayak 6 kartu itu biasanya saya isi dengan kartu yang base yang buat counter meta yang ada di dokumennya itu. Ya, jadi untuk 34 kartunya itu mungkin bisa juga pakai referensi dari Twitter. Terus jadi 6 yang terakhirnya itu bisa anda customize sendiri lah buat ngelawan musuh-musuh kalian di toko. Oh gitu. Iya paham. Berarti kayak istilahnya kayak gini ya, kamu menet deck kamu sendiri ya, kayak mana core-nya yang wajib dibawa, terus kemudian mana kartu yang sekiranya ada penggantinya, terus kemudian nanti 6 lembar ini kemungkinan nanti dulu gitu ya. Iya. Udah ada net decking yang terlebih dahulu. Nah, mungkin buat teman-teman yang baru main, mungkin kamu ada saran buat teman-teman yang baru main sebelum nanti aku coba sharing sama metodeku nih.
Kalau saranku sih ya mungkin Twitter gitu atau nge-refer ke list yang biasanya kayak turnamen. Kalau apa ya itu yang toko biasanya kan ada di grup Battle Spirit kayak checklist champion turnamennya kan di toko-toko, bisa mulai dari situ tuh. Terus kalau kelas apa yang kurang itu bisa diganti. Jadi kayak nge-refer checklist dulu, ngerasain gitu gimana dia mainnya. Kalau terus customize sendiri untuk kayak suit kalian sendiri gitu. Iya, boleh. Tapi apakah metode kamu itu sering kamu pakai kayak gitu ataukah cuman untuk beberapa deck aja? Mungkin untuk deck yang aku pertama kali megang kali ya, aku biasanya kayak gitu sih. Tapi kalau misalkan biasanya karena ini ya, aku bikin deck itu trial and error kan ya. Jadi pertama bikin sendiri, terus lama-lama kerasa kayak apa yang kurang itu ditambahin. Terus juga sambil lihat-lihat list di Twitter, di Facebook, terus kayak apa yang kurang ada, terus apa yang orang pakai, ada apa orang yang nggak pakai. Terus kayak lama-lama itu mungkin ya kira-kira habis setelah 1 minggu pakai itu baru bisa jadi. Itu emang ada prosesnya ya dalam decklist yang kamu bikin itu ya. Dan itu stepnya juga lumayan banyak sih kayaknya. Tadi ada net deck dulu dari lihat core sama mana yang bisa opsional, terus kemudian nyesain 6 lembar buat kartu-kartu yang sekiranya mungkin lebih fleksibel gitu ya. Iya. Gitu. Jadi gimana Rik kalau kamu mau bikin deck? Waduh. Bentar ya Pak, ini saya bantu share dulu nih, bantu share link dulu ya Pak. Nah, di sini sebelum mulai ke pembahasannya, aku bakal ngingetin sekali lagi buat teman-teman yang mau dapat kesempatan ya buat dapat giveaway berupa poster Battle Spirit Gundam. Boleh banget caranya like fanpage dan subscribe YouTube channel, kemudian like podcast ini, terus kemudian share podcast secara publik dengan hashtag Yuk Mulai BS. Huruf kapitalnya YM sama BS-nya ya, jangan lupa. Dan pengumumannya bakal menggunakan random.org atau randomizer. Diumumkan setelah 2 hari setelah podcast ini. Oke, kalau dari aku sendiri sih, yang pertama mungkin kalau yang paling gampangnya ya, karena tadi aku udah nyebutin banyak banget media kayak YouTube sama Twitter, mungkin teman-teman bisa banget cek di ininya, di beberapa akun yang sekiranya terpercaya kayak mungkin FCG Cianero. Jadi dia akunnya emang khusus buat apa ya bahasanya ya, sparring Battle Spirit. Dan nanti di penghujung videonya itu nanti ada mereka mengasih link sama decklistnya tersebut. Biasanya ada baik deck yang jadi thumbnail maupun deck yang enggak jadi thumbnail atau jadi kayak lawan sparringnya gitu. Terus juga ada W1 strip one gitu, itu juga bagus juga buat referensi. Nah, tapi di sini untuk referensi aja ya. Maksudnya referensi itu gimana? Jadi kebebasan untuk membuat decklistnya itu tetap ada di kalian dan tidak usah dijadiin patokan harus sama persis dengan list yang ada di akun tersebut. Karena rata-rata yang namanya ini ya card game ya, itu sih biasanya mengikuti playstyle-nya orang masing-masing. Kayak misalkan nih Bima dia mainnya draw-nya kenceng nggak gitu, jadi dia makanya spell atau magic merah kayak gitu, atau mungkin yang on summon-nya bisa top 4 segala macem dan seterusnya. Nah, nanti dari situ bisa menyesuaikan. Atau mungkin buat teman-teman yang sekiranya bahasanya gimana ya, nggak enak ini kalau diomongin ya, kayak budgeting gitu. Nah, teman-teman bisa banget ngeproxy dulu, terus ya main sama teman, entah secara online ataupun ketemu langsung, dicoba dulu. Nah, sekiranya nanti ada kartu yang bisa diganti sama yang lebih murah, nah, mungkin bisa nanti diganti. Nah, sparring ini fungsinya juga memperluas ilmu kita atau pengetahuan kita soal kartunya. Jadi siapa tahu ada teman kalian yang tahu pengganti
kartu yang mahal gitu. Nah, ini jadi bisa neken budget sedikit kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong soal kartu-kartunya yang lagi ini ya, N banget ya. N, maksudnya tren banget gitu ya. Di sini kurang lebih ada 3 macam sih ya. Kalau aku sendiri sih metakinnya ada 3 macam. Yang pertama di sini ada satu kartu bahasanya apa ya? X-rare gitu, yang biasanya dia bisa masuk ke banyak deck. Di sini aku kasih contohnya kayak Arch Gundam di sini dari CB13 Battle Spirit. Kalau contoh lainnya mungkin ada Alex yang dari BS52 box barunya Battle Spirit. Terus Ada yang versi lama juga. Ya, terus ada juga Atarashi Sekai Nexusnya yang baru dari BS52 juga. Terus mungkin kalau defensifnya ada kartu semacam Diamond Wall. Jadi dia emang bisa masuk ke banyak deck kayak gitulah ya. Tidak cuma yang ekstra juga. Iya. Terus kemudian di sini ada Green Walker Nexus. Di sini aku kasih contohnya ini dari Kamen Rider Zero One, ini Henshin Kamen Rider Zero One. Di sini aku pengen nunjukin kalau deck collab pun sebenarnya dia bisa kompetitif juga. Bisa mengikuti perkembangan box utamanya gitulah ya, booster utamanya. Di sini sebagai contohnya ada Henshin Kamen Rider Zero One. Untuk series Green Walker juga ada yang lain sih, kayak Henshin Kamen Rider DNO, Henshin Kamen Rider Vice, juga ada Henshin Kamen Rider Ichigo juga, ada juga Gaim, terus Kabuto, sama Zio. Untuk mungkin yang lebih spesifik lagi ada juga Exit yang pakai Dan Kuroto sama Kuroto Dan. Itu buat sisi Green Walker yang collab ya. Kalau misalkan yang udah agak lama mungkin ada Poseidon, terus kemudian ada Set, ada Artemic, terus kemudian ada Shiva, ada segala macam, ada tadi yang disebutin sama Bima Apollo, ada Zeus juga tadi disebutin sama Bima, Amaterasu juga termasuk di antaranya. Nah, di sini yang paling kanan ini merupakan mechanical terbaru ya, mechanical terbaru dari Battle Spirit, namanya Tensei atau Rebirth. Nah, di sini Tensei itu dalam bentuk pertamanya dia adalah Nexus. Dia memiliki efek tertentu di mana kalau ke trigger, katakanlah nyawa berkurang atau rata-rata masih nyawa berkurang ya, atau attack segala macam. Nexus ini dia akan berubah beda-beda kondisinya. Iya, beda-beda kondisinya. Nexus ini dia bisa berubah jadi dalam bentuk spirit yang lain di balik kartunya ini. Nah, kayak gitu, ini new metanya kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ini kurang lebih gimana teman-teman untuk net decking salah satu kartunya kayak gitu ya. Bisa diprioritasin mana yang sekiranya dia emang kuat dan mumpuni dalam metanya sekarang ini ya. Buat teman-teman yang nggak tahu meta itu ada singkatan ya, itu singkatan dari most effective tactics available ya. Jadi merupakan taktik paling efektif pada saat itu. Nah, karena ada available-nya pada saat itu ya. Jadi teman-teman bisa istilahnya dipikirin terlebih dahulu mana budget yang sekiranya paling penting ya. Makanya disebut core decking. Nah, mungkin kalau di deck yang primal gitu yang pengen dibikin sama Bima ini nih Akano Sekai ini yang mungkin jadi core decknya, salah satunya kayak gitu. Iya. Nah, tapi kalau kita menyinggung soal budget ya, nih Akano Sekai kan naiknya udah lumayan tinggi nih, Bim. Iya, sekarang Wah, udah ngawur. Udah 7.000 yen nggak sih? Iya, 7.000 yen ya. Ya, sekitar kalau rupiah mungkin 1,5. Ya, ada ya, kan? mungkin ya. Mungkin segituan mungkin. Ya, tinggal tapi sekarang 160-an lah ya. Tapi sekarang bukan ini yang paling mahal ya, malah yang dual ya, Aono Sekai yang mahal. Yang malah yang mahal ya. Aono Sekai yang mahal ya. Tapi ya emang kalau bikin deck primal origin itu emang ini bukan staple ya. Nah, ada kartu deck lama juga pakai ini, makanya mahal kan ya. Yes, bener banget kok. Misalkan kita lihat-lihat di deck primal ini, kenapa kok si Akano Sekai ini atau deck istilahnya deck Tensei ini kok jadi core deck? Karena emang rata-rata kalau dilihat dari spiritnya, dia emang gimana ya Bim jelasinnya ya Bim? Kurang rush banget ya Bim ya kalau nggak ada ininya ya Bim ya, Nexus ini ya Bim ya. Iya, bisa dibilang kayak kalau buat deck merah itu kayak gimana ya ngomong benar saya juga kayak menurutku kalau ini masa di deck merah ya itu kayak misalkan beberapa deck merah yang aku bikin ya itu kayak Akano Sekai itu bikin kayak
opportunity buat finish game lebih banyak lah kalau misalnya dimasukkan ke deck-deck kayak misalkan kayak deck unicorn kan ya yang pakai merah gitu ya, kamu dalam satu turn bisa membunuh musuhmu sekaligus langsung gitu. Makanya itu decknya ini kayak Musika itu bikin beberapa deck yang biasanya sebelumnya perlu mukul musuh 2 kali baru kalah ya baru menang, maksudnya bisa bikin mempercepat prosesnya ini dengan satu pukulan aja. Jadi ini kayak benar-benar kayak engine baru lah ya yang bisa end game lebih cepat. Opsional lain lah ya. Iya. Kalau misalkan dipakai di lain, nah ini mungkin juga tambahan lagi ya. Jadi semua core deck itu tergantung sama tujuan kita, decknya mau gimana. Tadi kembali lagi sama tadi ya, net decknya kita gimana. Kalau misalkan kita mau build primal, ya mungkin aja ini yang paling kanan ini si Akano Sekai ini mungkin dia jadi core deck. Tapi kalau misalkan kamu tujuannya pengen bikin deck collab kayak tadi Unicorn Gundam, mungkin Akano Sekai ini nomor sekian. Dia bukan core decknya, karena core decknya Unicorn Gundam itu banyak banget ya. Ada Unicorn Gundam yang Destroy Mode, ada Yamuro, ada segala macam, banyak banget lah ya. Nah, sama juga nanti berlaku sama beberapa deck lain yang sekiranya mungkin lebih mentingin searcher daripada kartu support yang lain ya. Contohnya mungkin ini kayak yang paling tengah ini, decknya Zero One ini karena dia mainnya sangat concern ke cepat ya, core boost atau nambahin core, terus kemudian search-nya juga kenceng. Mungkin Green Walker yang Henshin Kamen Rider Zero One ini di nomor sekian kan kalau misalkan teman-teman ada keterbatasan budget. Terlebih lagi Green Walker yang Henshin Kamen Rider Zero One ini tuh masih dalam bentuk campaign ya, masih di kayak topper box gitu, jadi lumayan sulit juga nyarinya, apalagi di Indonesia ya. Iya, makanya mungkin bisa diganti dengan Nexus yang lain. Contohnya mungkin kayak yang hijau itu dia ada Nexus yang kalau misalkan kamu life-nya berkurang itu bisa Corvus 1 dari Void. Nah kayak gitu bisa diganti-ganti yang contohnya seperti itu kurang lebih. Kalau misalkan kompetitif gitu gimana ya Bim ya, ngakalinnya ya Bim ya? Nah makanya itu kompetitif ya. Kalau menurutku ya jujur sih emang agak susah kan ya buat orang yang punya budget untuk menjadi kayak main kompetitif. Kayak tapi sih ada kayak beberapa waktu di mana deck budget pun ya juga bisa nge-ping di kompetitif. Misalkan salah satunya dulu itu ada deck Zero Cost ya yang populer itu. Jadi banyak yang bisa nge-rush gitu, kayak turn 1 atau 2 biasanya sudah bisa nge-end langsung kan ya. Tapi ya untuk meta sekarang emang agak susah sih kayak untuk bikin budget. Tapi aku lihat kemarin ada tulis sih yang lumayan interesting ya, bisa bilang di aku namanya apa itu di IG-nya Battlefield yang di YouTube-nya itu Extreme League. Oh ya, Extreme League ada deck Investigator. Investigator ya. Investigator ya. Itu lumayan menarik juga untuk buat di komputer main. Karena sekarang itu kan karena sekarang metanya anti Grand Walker kan ya. Kayak ada beberapa support kayak Breaker yang bisa mantu counter deck ada Grand Walker-nya. Jadi kayak menurutku sekarang emang masih belum ada list yang ngetopin beneran lah, tapi kayak ke depan bakal ada kayak muncul list yang lebih budget friendly ya dalam meta ini. Karena ini kan kita ganti phase baru lah, dibilang kayak Battlefield sekarang ngeluarin tensi baru kan, jadi ini kayak era baru gitu ya bisa dibilang. Yes, jadi bisa banget. Mungkin untuk sekarang belum ada yang memikirkan decklist budget lah. Tapi menurutku possible lah buat deck budget untuk main kompetitif. Tapi emang agak susah lah ya. Tapi ya nggak bisa namanya pasti ada kesusahannya untuk lawan deck-deck yang engine-nya jalan, terus
ada semua jawaban buat masalah-masalahnya gitu lah. Iya sih ya, effortnya emang harus gede kalau pengen kompetitif ya kak, gitu ya kurang lebih. Iya, bisa kurang lebih sekarang kan. Mungkin buat tema hari ini ya, bagaimana jika ingin memulai Battle Spirit, mungkin nggak usah untuk awal-awal ya, mungkin tidak usah terlalu terpaku sama mana yang kompetitif, mana yang kasual. Mungkin kalau misalkan kalian tertarik sama decknya, mungkin bisa banget dimulai dicicil atau segala macam, atau mungkin bisa banget coba dulu ya buat teman-teman. Nah, yang buat informasi tambahan lagi nih, buat teman-teman yang pengen tahu apa ada komunitas Battle Spirit di tempat kalian, bisa banget teman-teman cek di grup kami di Battle Spirit TCG Indonesia Community, atau bisa banget cek langsung di Facebooknya juga di Battle Spirit Indonesia Community. Ya, kayaknya namanya sama, cuman beda ini doang, community-nya nggak ada ya. Spirit TCG Indonesia. Nah terus kalau misalkan, oh iya tiba-tiba saya ingat nih, untung aja. Jadi buat teman-teman yang pengen juga mulai, karena Battle Spirit kan banyak collab-nya ya. Ada Battle Spirit, ada Kamen Rider, ada Gundam, terus kemudian ada Digimon, ada Ultraman, terus ada apa lagi? Banyak banget ya collab. Aikatsu ya, ada Aikatsu juga. Ini kalau nggak salah, jeng. Ini kebetulan banget ya. Battle Spirit bakal rilis collab booster yang terbaru nanti tanggal 26 September 2020 ya. Ini Battle Spirit Aibo Tonomichi ya. The Path of the Partners. Di sini kurang lebih isinya ada Kamen Rider Double, Kamen Rider Wizard, sama Kamen Rider Zero One. Di sini ada double XR-nya ini ya, si Izu, anjay, Gear Izu bro. Dapat. Ini teman-teman bisa cek di mana toko yang nyetok Battle Spirit ya, yang bakal nyetok boxnya itu di mana, di tadi grupnya di Battle Spirit TCG Indonesia atau Battle Spirit TCG Indonesia Community. Di sini wajib banget. Nah, juga misalkan kalau teman-teman tertarik, bisa banget nanti teman-teman tanya di grupnya di mana aja nih yang bisa sekiranya ngajarin. Kayak gitu. Kalau Jabodetabek kayaknya banyak sih ya yang bisa ngajarin ya, atau mungkin bisa ya COD gitu, minta ketemuan ngajarin, kayaknya banyak lah ya, pasti ada. Iya. Ini udah ada spoilernya nih, bakal ada Izu nih, collectible banget sih. Ini ada foto artisnya langsung, si Noah ini ya, Takashima Noah sih ya, itu si Noah itu mantep banget ya. Ini juga salah satu bentuk kasih sayang Bandai ya, Battle Spirit, buat teman-teman yang pengen coba Battle Spirit tapi kurang suka artnya. Di sini kita diberi art yaitu Kamen Rider. Wah. Dan juga di sini juga terbantu banget karena di sini campaign-nya atau toppernya di sini ada 4 Grand Walker juga. Ada Henshin Kamen Rider Yuki, Henshin Kamen Rider Ghost, Henshin Kamen Rider Double, sama Henshin Kamen Rider Wizard. Jadi terkait yang tadi ya, terkait yang masalah support ini, support menyupport yang paling tengah ini, Grand Walker ini, tentu saja nanti kartu-kartu yang ada di box tersebut, booster tersebut bakal mumpuni buat ngelawan teman-teman yang udah punya deck Grand Walker kayak gitu. Dan mungkin nanti bakal ada ini ya, keyword Tensei mungkin ya, karena di Gundam juga udah ada keyword Tensei juga untuk beberapa, kayak Freedom Gundam jadi Freedom Gundam Meteor dan semacamnya. Jadi seharusnya ini ada lagi sih buat Tensei-nya, mantep banget. Apalagi kalau nggak salah ini update-nya cepet banget kalau nggak salah ya, Bim ya, ini ya 2 bulan. Iya, apa ya, bulan ini BS52 bukan sih? Apa kemarin ya? Enggak lah. Bukan, udah bulan ini BS53. BS53 bulan ini, sorry. Bulan ini BS53. Terus minggu bulan depannya CB ini, CB14. Terus kemudian kalau nggak salah Oktober atau November udah mulai BS54. Cepet banget emang nih. Iya, cepet sekali. Kenceng banget nih ngeprintnya nih. Nah ini mungkin buat teman-teman yang pengen banget mulai, bisa cek and recheck ya, langsung dicekin di official Battle Spirit Twitternya, ada juga, tinggal cari di Google, ada kok Battle Spirit Twitter gitu, banyak banget. Terus saya tadi kalau misalkan kalian pengen, teman-teman pengen tahu masalah tempat di mana yang
main Battle Spirit, bisa cek banget tadi di Battle Spirit TCG Indonesia Community. Dan juga kalau misalkan teman-teman pengen dapetin posternya nih, poster dari Battle Spirit Gundam ini, mana tadi? Saya pencet. Cincing. Ini teman-teman bisa ikuti caranya ya di post sebelum podcast ini, bisa dicek di fanpage @kejepangan channel. Mantap sekali bro. Buat teman-teman yang pengen tanya bisa langsung komen di bawah ya, sekiranya ada yang dibingungin. BTW juga banyak banget ya Bim ya, kemudahan lainnya kayak ada yang namanya SD gitu-gitu ya Bim ya. Bisa teman-teman bisa mulai dari situ ya. Apalagi kalau SD sekarang yang paling sebenarnya yang Double Nova itu kan ya. Iya, yang Supernova juga worth sih. Iya, tapi mungkin sekarang agak susah untuk dapatnya kan udah main lama dan sangat populer lah waktu itu kan ya. Iya. Tapi kalau mau mulai mungkin bisa beli deck SD gitu lah, terus ngerasain gimana cara mainnya. Tapi kalau beli SD udah tahu cara, bisa nge-feel lah cara mainnya itu kayak gimana dulu. Iya, benar banget. Dari situ bisa milih kristal apa yang lebih cocok, warna apa, lebih pentingnya warna sih ya. Mau main warna merah, biru, atau ungu, itu sih biasanya. Yes, tapi SD itu juga worth banget ya, karena selain kamu dapetin kartunya, kamu juga dapetin core kurang lebih 15 ya. 15 udah sama 15. soul core dan juga playmat. Jadi di sini kamu bisa kenal dulu nih, bisa familiar dulu sama field-nya Battle Spirit itu kayak gimana. Karena kan banyak nih TCG dengan field yang berbeda. Nah, kamu bisa kenalan dulu, bisa familiar dulu sama field-nya nanti. Nah, nanti kalau misalkan kamu bingung, bisa banget tanya di grupnya yang tadi saya sebutkan tadi. Duh, ini ngomongnya kelibet-libet. Jadi teman-teman yang pengen bertanya boleh banget langsung di komen. Tapi iya ya, sampai sekarang mungkin yang masih worth itu ini ya, Double Nova ya Bebas? Iya sih, Double Nova karena ada beberapa tipe kayak Diamond Wall juga gitu ya. Jadi lumayan worth sih buat beli kalau masih misalnya toko-tokoan masih ada ya. Dapat Apollo juga kayaknya waktu itu. Iya, sama ada Grand Walker dan lain juga. Langsung itu paling menurutku buat SD. Tapi ke depan harusnya pas Bandai ada ngerilis SD baru lagi ya. Jadi jangan khawatir. Harusnya ada SD lagi nggak sih setelah BS54? Sampai sekarang masih belum ada ya informasi ya tentang kalau ada baru-baru lagi, tapi seharusnya masih ada ya. Sementara sekarang kan sampai SD55 ya. Oh iya, jadi SD55 ya, SD55. SD555. Tapi sekarang SD56 belum ada kabar lah ya. Tapi mungkin akhir tahun atau awal tahun. Iya, kalau kita lihat tahun kemarin kayaknya akhir tahun ya. Ya biasanya gitu sih, jadi jangan khawatir, masih ada. Yang mecah dua warna itu ya, yang hijau sama merah bukan sih? Oh iya, gila. Waduh. Iya. Biasanya sih buat starter paling awal, paling santuy itu emang SD sih ya. Dan juga rata-rata SD juga udah enak sih. Rata-rata SD udah enak. Ada nggak mau belajar sih di 2 SD kan ya biasanya. Apalagi yang Gundam itu, Gundam juga ada 3 macam, tinggal pilih. Wah gila. Ada SD Gundam Double O, ada SD Gundam buat Destiny, Destiny Seed. Terus kemudian ada juga SD-nya Gundam buat Unicorn. Dan itu juga kalaupun pengen ditambahin juga bisa, pengen main di SD-nya aja juga bisa banget. Iya. Karena kombonya juga disesuaikan buat deck itu, dan teman-teman kalau misalkan penasaran banget
tinggal main aja coba kayak gitu. Dan kembali lagi tidak lupa mengingatkan ya buat teman-teman yang pengen ikut giveaway-nya. Caranya gampang banget, tinggal like fanspage-nya Jepangan Channel, subscribe channelnya juga. Terus kemudian like podcast ini, terus share dengan hashtag yuk mulai BS ya. Huruf kapitalnya Y, M, dan BS. Oke. Masih belum ada yang bertanya, sepertinya masih malu-malu. Oh iya, buat turni online ini sendiri kok di Indonesia ada yang mingguan ya kalau nggak salah. Teman-teman bisa tanya langsung di tadi grup yang sudah saya sebutkan di Battle Spirit TCG Indonesia Community buat informasi lebih lanjutnya. Oh iya, ngomong-ngomong soal list dan mulai nih Bim. Kemarin tuh booster apa ya? Kok booster sih? BSC berapa ya? BSC 36 bukan sih? Kemarin yang baru BSC 36 ya bukan sih? Ya. BSC 36 itu judulnya Greatest Record. Ya. Itu juga menurutku sebuah opportunity yang bagus buat teman-teman yang pengen mulai Battle Spirit karena di BSC 36 ini di Greatest Record ini banyak banget kartu-kartu lama yang di reprint dengan harga kurang lebih ya 50 yen itu berapa ya Bim ya? Ya 15.000 mungkin ya, 25 ribuan lah ya. Ya 25. Ya segitu, dengan harga segitu itu kamu sudah bisa dapetin kartu-kartu yang kartu lawas gitu dan di zaman sekarang itu kepake gitu kan ya. Contohnya aja mungkin kalau yang harga 50 yen ya. Di sini mungkin kalau dari kartu yang putih itu ada Nexus yang gunung, aku lupa namanya. Lagi nyari nih. Ice Cavern. Nah, kayaknya yang itu Ice Cavern itu juga... Frozen Volcano. Frozen Volcano, sorry. Terus juga ada Castle of Cleaver Machine yang buat apa namanya? Buat armat mesin juga kepake. Battleship Degel yang Battleship itu juga ada dan kepake dan harganya di Greatest Record ini kalau di ini ya di web-web pihak ketiga gitu biasanya harga 50 yenan. Jadi ini benar-benar bagus banget, opportunity yang baik buat teman-teman yang sekiranya pengen banget mulai Battle Spirit karena ini udah disajiin banget nih sama Bandai nih. Ada kartu reprint-reprintnya. Dan juga buat kartu defense itu juga di sini juga di reprint dia dengan tentunya aja dengan harga yang sekiranya kurang lebih sama ya. Ada Limit Barrier, Delta Barrier, Extinction Wall sampai Blizzard Wall aja di reprint di Greatest Record ya. Ini benar-benar BSC yang menyenangkan sekali emang. Dan di Greatest Record ini juga bukan hanya kartu-kartu receh aja yang di reprint ya. Ini kartu-kartu jago juga di reprint ya. Ada Ragnarok, kemudian Pharaon. Anjay, Pharaon di reprint 2 kali ya. Iya. Supernova juga di reprint, astaga. Pioze juga di reprint loh, Double R. Galaxian. Ya kali tidak kui teman-teman. Kan sudah dikasih opportunity. Ini bahkan banyak yang bilang kalau set ini mungkin set reprint yang paling populer mungkin ya karena kartu-kartu yang cukup lawas di reprint dan populer juga di reprint juga. Bagus banget ini. Mungkin teman-teman yang pengen nanya soal gimana pola cara main atau tempo cara main dari ke-6 warna juga boleh banget di komen. Ini kita masih beberapa menit lagi untuk berbincang-bincang. Atau mungkin buat teman-teman yang pengen bantu Jepangan Channel bisa banget buka di sawaria.com/Jepangan Channel. Boleh banget diisi ya dompet kita buat ngisi listrik. Terima kasih. Susah listrik Pak di sini Pak. Aduh, mana suka turun lagi. Aduh. Di sana suka mati listrik gak Bim? Enggak lah ya. Listrik aman ya Pak ya. Aman. Air juga aman Pak. Air juga aman. Air aman ya. Iya.
Ayo, teman-teman yang pengen nanya boleh banget langsung. Tat, 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 tat. Ayo yang mau nanya, apakah ini saya nge-lag karena tidak ada yang bertanya? Wah. Oh iya, aku juga hampir lupa ini ya. Nanti sekitar tanggal 28 Agustus 2020 bakal ada apa ya? Bahasanya apa ya? Buttersby Festival Night, Buttersby Night di channel Buttersby di YouTube ya. Di situ bakal ngejelasin dan bercerita dan berbicara seputar series anime yang bakal rilis yang paling baru ya, Kakumei no Garetto. Itu ntar bukan soal sih ya, kurang lebih tema dari box yang baru BS53. Teman-teman bisa cek banget ntar di channelnya The Spirit Channel. So, ntar bakal dijelasin soal gimana plot ceritanya Kakumei Garetto segala macem. Terus kemudian ntar juga ada animenya juga dirilis di tanggal segitu kalau nggak salah. Ntar bisa nobar bareng-bareng lah ya sama teman-teman lah ya. Mantap sekali. Nah ini Bim, ngomong-ngomong soal box baru nih Bim, harapan lo gimana Bim sama kartu-kartu yang bakal rilis Bim? Menurutku sih lumayan ya, kan Excel-nya protagonisnya ini kan bakal keluar kan ya. Jadi menurutku ini next set-nya banyak kartu staple yang ke depan bakal pakai itu ya, yang dan bakal di support juga. Jadi advice ya, mungkin untuk selanjutnya BS seperti juga ya, mungkin beli beberapa kartu yang penting itu sekarang, karena ke depan ada dirasa bakal di support ya, apalagi kartu protagonisnya kan ya, dan mungkin price-nya bisa naik kalau support lagi ke depan. Jadi kayak kalau beli sekarang jadi mungkin lebih murah sih hitungannya. Mungkin juga saran buat dari aku juga, kalau misalkan teman-teman tertarik sama beberapa warna yang bakal rilis ya, kayaknya ada Kin no Sekai, Midori no Sekai, sama Murasaki no Sekai kalau nggak salah. 3 warna sisa setelah merah, biru, sama putih yang belum rilis Tensei Nexus-nya. Mungkin bisa mulai inilah ya, apa bahasanya? Aduh, udah lama nggak ngecek nih. PO apa sih? Aku lupa kalau Pre-order. Iya, mulai pre-order segala macam. Kalau misalkan ada yang kolengan, iya kolengan. Kalau misalkan ada yang buka kolengan dengan warna tersebut, ya teman-teman mulai book secepatnya. Karena ntar harganya bisa ngawur banget kayak 3 Nexus yang sudah ada, 2 Nexus lah ya. Akano Sekai sama Ao no Sekai itu harganya sudah di atas 5.000 yen. Udah di atas 600.000 itu 2 kartu, selebar masalah ya. 1 lembar. Iya, dan awalnya itu aku beli cuma harga kayak 300 ribuan. Tapi sekarang bisa berapa itu? 5 kali lipat ya. Bisa gila sih itu harganya kayak gitu. Terus mungkin terkait sama ini ya, Kakumei no Garet, mungkin yang paling menarik itu ini ya, main karakternya mulai beda ya, udah nggak pakai warna merah lagi, main karakternya pakai warna ungu kalau nggak salah. Ya walaupun emang ada temennya ya yang pakai merah, tapi kayak wah mungkin nggak pure ungu sih, mungkin merah ungu mungkin ya. Ada merah. Tensinya kan itu awalnya merah, awalnya ungu tapi di bawah itu jadi merah. Oh, oke, ini menarik sekali ini ya. Tapi rasanya lebih ngarah ke ungu kan ya, karena kan cost reduction-nya semuanya ungu. Iya ya, reduction-nya ini ya yang paling penting.
Ayo teman-teman yang pengen komen ditunggu ini, boleh banget tanya apa saja, berhubung masih beberapa menit lagi sebelum kita akhiri podcastnya. Oke. Oh iya, ngomong-ngomong soal mulai Build Spirit kembali, ya buat teman-teman yang mungkin masih ragu buat ikut turni, ini tiap turni itu hadiahnya cukup menarik ya. Apalagi beberapa minggu yang lalu tuh promonya benar-benar wah luar biasa sekali itu. Grand Walker Bashin dan yang apa ya, yang Galaxian sama ini ya, Nova ya. Susi. Ini agak bisa bacanya. Pokoknya yang Kizunanya dan ini harganya bisa 500 ribuan ini. Gila, ngawur banget. Lebih. Mungkin kok misalkan kalian merupakan orang-orang yang mengincar opportunity dan kompetitif, ini kalian bisa banget mencari duit dari sini ya. Nyari cuan-cuan dikit. Ayan no Kizuna Bashindan ini. Satu kartu bisa bikin satu deck ya. Iya, ini ngawur nih. Ini saya promo turni masalahnya. Agak iya. Bulan ini ya juga ada Mai, Mai. Itu Kizuna juga ya. sesama mahal. Itu juga kayaknya bakal mahal sih karena yang di box PS52 dan PS53 kemungkinan adalah anti dari Grand Walker Nexus. Kedua Grand Walker ini malah nggak bisa di-destroy sama karena efeknya Mai itu ya, Kizuna Mai itu. Iya. Nih, makanya harganya harusnya sih nggak jauh beda sama Kizuna Bashindan sih. Ayo, yang teman-teman yang join bisa banget komen. Ya, komen. Kami akan menunggu teman-teman di sini sebentar lagi. Oke, saya mengingatkan kembali buat teman-teman yang pengen ikut giveaway-nya, boleh banget cek di fanspage-nya di Jepangan Channel, kemudian like fanspage-nya di Jepangan Channel dan juga subscribe channel di Jepangan Channel. Kemudian jangan lupa buat like podcast ini dan juga share dengan hashtag yuk mulai BS dengan huruf kapital Y, M, dan BS-nya. Ini pengumuman yang menggunakan randomizer.random.org dan diumumkan 2 hari setelah podcast ini berlangsung. Dan podcast ini juga bakal aku share di YouTube juga nanti secara utuh, tidak ada yang dikurang-kurangin. Jadi teman-teman juga dapatkan informasi yang sama. Dan juga teman-teman yang pengen support Jepangan Channel, boleh banget cek di saweria.com-nya. Di sini ada bannernya, tooling ya, bisa langsung ya. saweria.co/Jepangan Channel, mantap sekali. Dan juga buat teman-teman yang baru mulai Battle Spirit juga boleh banget join di grupnya Battle Spirit TCG Indonesia Community. Dan jangan lupa juga like fanspage-nya di Battle Spirit TCG Indonesia. Wah, ini sepertinya pada ini ya, pada ikut all you can eat-nya restoran pizza sepertinya ya. Makan-makan ini ya. Oke, sepertinya sudah cukup. Tidak ada yang merespon karena udah, wah tadi udah bicara banyak banget ya tadi ya. Wah, makasih banget ya Bim ya. Nih udah teman-teman nih, makasih banyak banget. Makasih banyak juga yang udah nonton sampai sini. Terima kasih banyak teman-teman. Ya, dan saya juga mengingatkan buat teman-teman selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Terus kemudian juga melakukan physical distancing. Dan juga selalu apa? Bingung saya. Cuci tangan. Oh ya, cuci tangan juga.
Pakai masker juga. Pakai Betul masker. sekali. Pakai masker kalau keluar. Jangan lama-lama kalau keluar ya. Terkait giveaway buat detail, ya kayak sama aja kayak tadi, like Facebook, subscribe di Jepangan Channel, like podcastnya, kemudian share podcast dengan publik di Facebook dengan hashtag Yuk Mulai BS, YM dan BS-nya kapital. Hasil akan diundi dengan randomizer atau random.org dan bakal diumumin 2 hari setelah podcast. Ya, sekiranya kayak gitu, saya ucapkan terima kasih sama semuanya sekali lagi. Sampai jumpa di next podcast berikutnya. Untuk detail giveaway ini bakal dikasih di Friendsback, jadi jangan lupa follow juga. Segitu saja, sekiranya saya minta maaf kalau ada kata-kata yang salah baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya dari Jepangan Channel pamit undur diri bersama Bima. Sampai jumpa di next podcast berikutnya. Sampai jumpa, dadah.